Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatika wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab, amma ba'd. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus sahibul bait Mbah Yai Fakhruddin kalih Mbah Yai Muntaha dan seluruh keluarga besar Banimanan yang mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Para hadirin dan hadirat sekalian yang mewakili Bapak Bupati, semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan Islam kita mudah-mudahan oleh Allah diistiqomahkan di dalam hati kita. Anak, cucu dan keturunan kita mudah-mudahan oleh Allah dijadikan dzurriyyah yang shalihah. Mudah-mudahan akhir hayat kita oleh Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mengakhiri kehidupan ini dengan kalimat tauhid la ilaha Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teringat ada Nabi, Rasul dan Ulul Azmi. Beliau adalah bapaknya dari para Nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini disebut oleh para ulama sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena seorang nabi yang paling banyak anak turunnya jadi nabi dan rasul. Beliau itu istrinya 2. Berapa? Menjawab baleni rawani. Beliau ini istrinya 2. Satu namanya Siti Sarah, yang satu lagi namanya Siti Hajar. Dari istri yang namanya Siti Sarah punya anak namanya Ishak, jadi nabi dan rasul. Dari Siti Hajar punya anak namanya Ismail, juga jadi nabi dan rasul. Berarti anak dari 2 istri, dua-duanya jadi nabi dan rasul. Ishak punya putra lagi, berarti cucunya Nabi Ibrahim, namanya Yakub.
Yakub juga jadi nabi dan rasul. Yakub punya anak 12. Yang satu namanya Yusuf jadi nabi dan rasul, yang 11 kula mboten apal jenenge, tapi menurut para ulama beliau ini adalah nabi walaupun bukan rasul. Berarti bapak, anak, putu, buyut, dari satu generasi sampai generasi keempat semua penerus perjuangan. Dari Ismail memang tidak langsung lahir keturunan Nabi, tapi dari Ismail melahirkan suku yang namanya Jurhum. Jurhum punya keturunan lagi namanya Arab. Arab punya keturunan lagi namanya Quraisy. Quraisy punya keturunan lagi namanya Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dari Bani Hashim dan Bani Muthalib ini lahir Sayyidul Awwalin wal Akhirin, baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya cara jenengan maca kitab berjanji tiap malam Jumat niku enten sing kunine wa'adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Terus kanjeng Nabi Muhammad SAW itu termasuk bagian daripada zuriyahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan, tapi saya nggak tahu, wallahu alam, dulu yang cerita Pak Dewan, katanya Nabi Ibrahim nikah lagi yang ketiga, cuman nggak sempat diumumkan sehingga banyak yang tidak tahu ini istrinya Nabi Ibrahim atau bukan gitu ya. Wakilah iki Mbah Terasi Pak Dewan kalau Mas Pak Dewan itu tarimone melahirkan komunitas namanya apa itu antara Kurdi, suku Kurdi. Jadi Kurdi niku ke Eropa tidak diterima, di Turki tidak diterima, ke Arab juga tidak diterima karena nggak ada catatannya. Makanya Beijing pengen teror dicatat kok sakit. Kersane mboten bermasalah kemudian hari seperti suku Kurdi ini. Tapi itu deh, Believe It or Not lah judulnya kita. Dulu sering saya mendengar nasihat, idza ra'aitumus shalihin unzuru ila bidayatihim. Kalau kalian melihat orang saleh, melihat orang sukses, melihat orang hebat, lihat prosesnya. Jangan lihat barang jadinya. Karena sesungguhnya jadinya barang tersebut adalah karena proses yang dilewati. Jadi kalau hari ini kita mendengarkan proses jadinya Mbah Manan itu orang hebat seperti yang tadi disampaikan oleh Mbah Yai Fakhruddin, mestinya kita harus aktif bagaimana prosesnya Mbah Manan bisa jadi orang seperti itu. Bisa jadi mantunya Mbah Abdul Basar, bisa jadi orang yang penguasa lahan di sekitar Banyuwangi, di sekitar Berasan ini. Gak terima bermantu lan anak satu tuh putune lemah di rumah sakit kali Mbah Manan ini. Prosesnya seperti apa? Jangan dilihat jadi, kalau dilihat jadinya kita ini cuma bangga-bangga saja dua mbah seperti ini, tapi kita tidak mengikhtiar untuk meniru bisa jadi mbah minimal 1/10-nya seperti apa yang mbah kita bisa. Jadi turune wong hebat itu ya enak, kita alhamdulillah dilahirkan oleh Allah, syukur jadi turunannya orang hebat dan istimewa. Tapi tugas berat menanti bahwa di balik kita menjadi keturunannya orang hebat, kita juga harus bisa mewarisi tradisi-tradisi dan proses-proses yang dilakukan oleh mbah-mbah kita. Ini tanggung jawab. Makanya lek cara apa namanya wong biasa niku nglakoni dosa ya dosane namung siji. Tapi lek sing wong ngerti kok nglakoni berarti dosanya berkali lipat. Nah, kalau kita ini jadi turunannya orang istimewa tapi tidak melakukan hal yang istimewa, kita berarti telah menggolimi nasab kita sendiri, menggolimi moyang-moyang kita sendiri. Berarti man lam yusafih abahu maka Allah. Betapa zalimnya kita kalau kita tidak meniru tradisi-tradisi. Tirakate piye digoleki sejarah ini. Ngaji
ngajine pripun digolek sejarah gak bolak-balik bakaran terus saya. Bakaran itu selingkat lah caranya iklannya. Nah, kenapa Nabi Ibrahim istimewa seperti itu? Prosesnya seperti apa? Kan gak ujug-ujug. Disimpulkan oleh sebagian ulama yang menyebutkan bahwa minimal ada 3 hal yang bisa kita tiru dan ditiru oleh para moyang-moyang kita, sehingga bisa menghasilkan generasi-generasi yang istimewa. Di antaranya apa? Yang nomor 1 adalah beliau sosok yang tidak pernah punya rasa dendam sama orang lain. Orang yang jahat kepada beliau didoakan baik, orang yang baik kepada beliau didoakan baik, sehingga apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini diabadikan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan apa yang menjadi tradisinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Jadi wong sing melawan Nabi Ibrahim itu tidak didoakan dengan doa yang jelek, tidak disumpahi. Kalau orang bilang tidak disupatani, siapapun yang nurut ditolakne sae, sing boten nurut ditolakne sae. Ada Allah kasih permisalan melalui Nabiullah Nuh alaihissalam. Ketika Nabiullah Nuh alaihissalam dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cobaan umat yang luar biasa sulit untuk diajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau akhirnya matur kepada Gusti Allah, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafar. Ini doanya Nabiullah Nuh alaihissalam mendoakan umatnya yang tidak mau diajak untuk menyembah Allah. Beliau diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai permisalan untuk kita, kebagian satu dari putranya Nabiullah Nuh alaihissalam yang tidak mau diajak naik perahu, yang akhirnya ikut tenggelam dalam banjir yang namanya kan. Tadi saja nih nonton dongo berdoa untuk orang lain dengan doa yang tidak baik, ataupun doa kepada orang lain dengan doa yang baik. Semua doa yang kita kumandangkan kembalinya adalah juga untuk kita sebagai orang yang mendoa. Karena setiap doa yang dikumandangkan oleh seseorang diamini oleh malaikat dengan kalimat amin walaka mithlana. Makanya ini baik, iya zamane teng Mekah sak nesu-nesune wong Arab itu nggih. Sak nesu-nesune wong Arab tukaran karo wong nesu paling puncak. Gedhinge ra karo-karuan. Niku kalimat sing diucapkan Allah yahdi. Ngoten nggih, Mbak. Itu kalimat yang paling nesu-nesune wong Arab nek kadung tukaran gedhing-gedhinge kali wong sing diucapkan kalimatnya Allah yahdi. Apa artinya? Muga-muga sampeyan diwati-paringi pitutuh kali Gusti Allah. Niku kalimat nesu-nesune wong. Cek dongane dongane sa. Tadi dongane elek niku mboten enten cara doa jelek itu kalau dalam istilah bahasa Arab namanya laknat. Laknat itu hanya boleh diucapkan kepada 2 hal. Itu pun hukumnya hanya boleh, tidak sunnah, tidak dianjurkan. Hanya boleh saja kepada 2. 1 diucapkan untuk iblis karena sudah mansus bil Quran, dia kafir. Yang kedua adalah orang yang sudah jelas mati dalam keadaan kafir, itu pun hukumnya hanya mubah, tidak ada sunnahnya. Mendoakan orang tidak. Namanya maka orang-orang zaman dulu itu luar biasa. Jadi kalau terjadi persoalan sekarang ini kan gonjang-ganjing, banyak orang yang mengkritisi pemerintah, sehingga pemerintah ini ya dianggapnya sesuatu yang menyengsarakan. Ada orang-orang dulu itu kalau doa biar dapat pemerintahan yang bagus, itu doanya dikembalikan kepada dirinya sendiri.
la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarham. Itu doanya orang-orang dulu. Kalau doanya yang sekarang tarmihim. Allahumma ya Allah, la tusallit, jangan kau berikan pemimpin alaina atas kami, man akan orang la yakhafuka, yang tidak punya rasa takut kepada engkau, wala yarhamna, dan tidak punya kasih sayang kepada kami. Tapi sebabnya apa? Bidzunubina, karena sebab dosa-dosa kami. Jadi semua kadang-kadang munculnya persoalan itu adalah karena dosa yang dilakukan oleh seseorang itu sendiri, tapi dia tidak pernah merasa berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim memberikan contohnya demikian, dan itulah yang dilakukan oleh para mbah-mbah kita dulu. Semua dimok, tidak ada pembedaan orang yang senang diopeni, orang yang tidak senang diopeni, semua sehingga menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang bersama-sama untuk menegakkan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi tidak ada rasa dendam sehingga tidak mendoakan dengan doa yang tidak baik kepada orang lain. Sing nomor kalih niku oleh Nabi Ibrahim sehingga berhasil seperti sedemikian rupa adalah dalam setiap doanya dzurriyyah niku mboten nate ketinggalan. Karena apa? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senjata yang paling kuat adalah doa. Doa silahul mukminin. Cuman yang jadi persoalan saat ini senjatane akeh sing tumpul tinggi bacot itu mboten kena karena ketul. Senjata itu adalah doa. Doanya sekarang banyak yang ketul, ini yang jadi persoalan. Nabi Ibrahim itu kalau doanya Nabi Ibrahim itu semua diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi Nabi Ibrahim itu Nabi idolanya, ya, Nabi idola. Termasuk sholawat kita di dalam sholat, masih sholat duha, buatan sholawat Sulaiman kan, sholawat tetap sholawat Ibrahim. Dan syariat kita ini ada dua macam, ada syariat qadimah, ada syariat jadidah. Syariat jadidah itu syariat yang belum pernah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Syariat qadimah itu adalah syariat yang pernah diturunkan kepada nabi sebelumnya, kanjeng Nabi meneruskan. Syariat qadimah itu yang paling banyak juga syariat yang pernah Allah turunkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, syariatnya Nabi Ibrahim itu rata-rata rezekeni, Pak. Karena beliau itu punya cita-cita besar. Kalau menjadi manusia itu apa yang pernah dilakukan bisa ditiru oleh orang-orang generasi setelahnya. Dalam doanya beliau menyampaikan, Rabbi ja'alni lisana sidqin fil akhir. Jadikanlah saya sebagai orang yang punya lisana sidqin, kenangan baik yang bisa dikenang oleh generasi-generasi setelahnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam doa-doanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan doa-doanya itu semuanya rata-rata tidak pernah tertinggal dzurriyyati. Jadi doanya tidak egois, tidak untuk dirinya sendiri, tapi beliau juga selalu berdoa untuk anak cucunya sehingga mempunyai anak cucu yang hebat dan luar biasa. Makanya ngomong biar itu minimal anak putune di Fatihah. Karena Fatihah itu cara yang paling ringkes nyuwun dumateng Gusti Allah, gadah putra-putra, putri-putri, wayah-wayah ingkang saleh lan salih yang saleh. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Fatihah itu ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu sirate sinten? Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim niku sinten? Allah melanjutkan ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Jadi secara tidak langsung orang yang hadiah Fatihah untuk anak atau cucu itu adalah memohon kepada Allah ben anak itu ditados tiyang ingkang saleh lan salih lan saleh. Minimal di Fatihah, minimal. Itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Persoalannya apa? Akhir zaman ini persoalan banyak senjata yang tumpul.
Banyak senjata yang tidak bisa difungsikan. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebutkan orang itu kalau pengen senjatanya landep, pengen doanya mustajab, itu syaratnya ada 70 kata beliau. 70 syaratnya. Tapi lek siji syarat iki dilakoni sing swidak sama gapil sedaya. Karena sing paling abot niku setunggal. Napa syarat 70 sing paling abot setunggal? Sing kalau ini dilakoni yang lain menjadi mudah. Beliau menyampaikan, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan bahwa satu yang paling berat dari 70 syarat ijabatul doa itu adalah luqaimatul halal. Suapan-suapan makanan yang masuk ke dalam diri kita berupa makanan-makanan yang halal. Niki sing paling abot. Lek niki pun saged dilakoni insyaallah sing yang menjadi gampang. Karena apa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah beliau mengatakan, "Man akalal halala istanara qalbuhu wa taba kalamuhu wa ujibat da'watuhu." Orang yang hobi dengan makanan yang halal, maka hatinya akan selalu terang, ucapannya akan selalu lemah lembut, wa ujibat da'watuhu, dan doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita tahu salah seorang sahabat sowan dumateng baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memohon kepada kanjeng Nabi untuk apa? Pengen didoakan agar menjadi orang yang doanya mustajab. Ya Rasulullah, jenengan dongane kula kersane kula niki dongane mustajab. Napa jawab kanjeng Nabi? Atib mat'amaka takun mustajab. Pangananmu diapii, diperbaiki, dihalalkan, maka kamu akan menjadi orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalannya adalah tajam dan tidaknya senjata kita kembali kepada makanan yang masuk ke dalam diri kita. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki yang halal. Rezeki halal itu luar biasa, sumber dari segala. Sebaliknya rezeki yang haram, nasallallahu alaihi wasallam, man akalal haram asad jawarihu sya'a am'aba. Orang niku kalau panganane kok haram, awak niku mboten nek dipenging kon mboten maksiat niku mboten kenging. Pengene sih mboten maksiat, tapi mboten kenging dipenging. Sya'a am'aba. Nauzubillah min. Nah, makane wong bengi wong biyen niku lek urusan panganan paling hati-hati. Kemudian awake dhewe saged ketularan, saged niru sehingga berdampak kepada dados tiang-tiang sing doane diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kemudian ditiru oleh para mbah-mbah kita adalah hati-hati dalam pendidikan anak-anaknya. Nabi Ibrahim itu nyuwun dumateng Gusti Allah napa? Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Lemas suaranya sing ngaji rapate apik bisa di lagu ya racek lagunya. Rabbana wahai Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, wa ba'ad, dan utuslah fihim di dalam mereka dzurriyyahnya Nabi Ibrahim, karena ayat sebelumnya itu tentang dzurriyyah juga. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baru ayat ini Rabbana wa ba'ath fihim. Siapa yang diutus? Rasul. Rasul itu zaman dulu. Sekarang kita butuh Rasul adalah penerusnya para
bisa muallim, bisa kiai, bisa ustaz, bisa sinten mawon judulnya. Yang penting yang yu'allimu, yang mengajarkan ilmu kepada mereka. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam urusan muallim ini ketat. Beliau memberi kriteria 4 untuk pendidikan anak cucunya. Tidak asal dipesantrenkan di tempat yang penting gedungnya apik, fasilitasnya bagus. Tidak sekedar ditempatkan pendidikan yang tempatnya di tengah perkotaan yang dengan serba akses semuanya mudah. Tidak seperti itu, tapi dibutuhkan yang terintegrasi di dalamnya 4 perkara. Satu adalah yatlu alaihim ayatika, yang kedua wa yu'allimuhumul kitab, yang ketiga adalah wal hikmah, yang keempat adalah wa yuzakkihim. 4 kriteria untuk pendidikan agar anak-anak Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi orang-orang hebat. Begitu juga mbah-mbah kita memondokkan anak cucunya tidak hanya sekedar di pesantren yang terkenal, tapi dilihat bayainya siapa, guru sing mulang sinten, sampai seperti itu, sehingga hasilnya seperti yang sekarang. Nah kalau kayak model kayak saya ini kan hasilnya belum jelas, uji lagi coba-coba. Dua putu gitu, tasnya enggal. Nanti baru tadi mbah, makanya kalau pun di Solo Jawa Tengah wis wani karena wis disepuh terus rata. Sepuh itu sing ngono lek cek rapate wani cedegeni, Mbah. Pun disepuhane leder. 4 kriteria yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Yang pertama, yatlu alaihim ayat. Pribadi, lingkungan yang di dalamnya mau melakukan tilawah kitabnya Allah. Nek zaman sekarang ya gelem terus Al-Qur'an, karena itu kunci. Kunci apa? Kunci untuk transfer ilmu, karena ilmu itu adalah tempatnya di dalam hati. Biar bisa ditransfer ke dalam hatinya anak-anaknya. Al-ilmu fis sudur, ilmu itu tidak adanya di dalam hati. Ma kharaja minal qalb sadaqal qalb, sesuatu yang keluarnya dari hati akan tembus ke dalam hati. Wa ma kharaja minal lisan la yujawizul adzan, sesuatu yang keluarnya dari lisan. Lah telinga ini bolong katanya, bisa jadi masuk kanan keluar kiri. Makanya biar bisa transfer itu adalah dari hati ke hati, maka di sini diperlukan hati atau jiwa yang bersih. Kebersihan jiwa ini salah satunya adalah dengan yatlu alaihim ayatika. Syifa'ul lima fis sudur, salah satu di antara manfaatnya adalah untuk bagaimana agar jiwa ini menjadi jiwa yang hebat, jiwa yang istimewa. Terus kalau kita dengar ceritanya Mbah Yai zaman dulu kan, saya ngaji formal model begini ini kan jarang. Banyaknya dakwahnya dengan suluk. Makanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adani menyampaikan, dai itu ada 2 macam. Orang yang ngajak manusia benar itu ada 2 macam. Satu yang yatakalam, saya bisa ngomong ya, pidato ngeten-ngeten iki lah kira-kira. Yang kedua as-sakit, dai sing meneng, mboten ngomong dakwah. Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi dan rasul. Sing dadi rasul itu namung 313. Apa itu tugasnya rasul? Uhiya ilaihi wa umira bitablighi. Diberi wahyu dan diperintah untuk menyampaikan, berarti suruh berbicara. Itu rasul. Nabi uhiya ilaihi walam yu'mar bitablighi, dapat wahyu tapi tidak diperintahkan untuk tabligh, untuk dirinya sendiri berakhlak, berperilaku. Dari 124.000 nabi, yang rasul hanya 313. Kata beliau mengatakan bahwa ini adalah isyarat Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita, dakwah dengan diam lebih dibutuhkan oleh masyarakat dibandingkan dengan dakwah dengan bicara. Sekarang sudah terbukti kebanyakan tukang dakwah dengan bicara terjadi fitnah di mana-mana.
kekurangan dakwah yang diam, dakwah dengan akhlaknya, dakwah dengan perilakunya, seperti dakwah yang dilakukan oleh yang hari ini kita hauli, memberi tempat-tempat untuk ngaji kepada putra putrinya, ngutangi maksudnya memberi hutang ya kepada masyarakat dan lingkungannya. Apa yang dibutuhkan, bayar yolah, ora yolah, tanpa banyak berbicara. Perbuatan-perbuatan itulah yang dilakukan, yang banyak disebut oleh para ulama dengan istilah dakwah bil hal. Itu yang dibutuhkan. Sekarang kalau sehari 124.000 nabi, 313 rasul, kira-kira dibutuhkan dai yang berbicara itu berapa persen dibandingkan dengan sejumlah dai yang ada? Cukup 1-2 yang berbicara, didominasi oleh yang memberi contoh. Ini akan tercipta masyarakat yang saat ini kafe ngomong, ya wes tak ini. Sing diparingi speaker ya ngomong, sing diparingi HP ya ngomong dengan HP-nya, dengan media sosialnya, dengan tanpa jelas aturan sanad keilmuannya, akhirnya terjadi fitnah di mana-mana karena lisannya. Makanya Habib Soleh Al-Hamid Tanggul menasihatkan orang itu kalau harga nilai bicaranya seperti perak, maka diamnya itu senilai emas. Orang kalau bicaranya itu nilainya seperti emas, maka diamnya adalah seperti permata. Apapun ceritanya, diam itu lebih mahal daripada bicara. Nah itulah butuh wayuzaki, tazkiyatun nufus, sehingga transfer ilmu itu dari hati ke Kemudian yang kedua, beliau memberikan kriteria yang lebih daripada itu adalah wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan isinya kitab Allah. Saya dulu ingat almarhum Al-Baqurlah Abah Nur itu kalau pidato tidak ada dikotomi ilmu, semua ilmunya Allah, tidak ada ilmu dunia, tidak ada ilmu akhirat. Itu kampanyenya Belanda. Jadi kalau belajar matematika ilmu umum itu kampanyenya Belanda, karena pada hakikatnya semua itu adalah ilmu Allah yang kalau dipelajari ujung-ujungnya adalah bisa mengajak manusia dekat kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat astronomi, perbintangan, cerita tentang langit, cerita tentang bintang. Ada ilmu pertambangan di dalam Al-Quran. Itu kalau Pak Dewan menceritakan dulu istilahnya judadun gitun warabi busud. Nilai-nilai tambang yang ada di bawah tanah itu ada yang warnanya putih seperti timah, nikel dan lain sebagainya. Ada yang hitam seperti minyak, batu bara dan lain-lain. Disebut oleh Al-Quran. Bahkan ilmu administrasi disebut di dalam Al-Quran, namanya ayatul mudayana. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu dan seterusnya. Jadi semua ilmu Allah. Akhirnya karena kita ini kena makan kampanye Belanda, kata almarhum apa itu? Kita ini hanya kebagian nek pondok dorobaze itu namron terus ya. Isu-isu dorobaze itu namron, sore kok dorobaze itu namron mutolah, pergi ketemu di pernek. Akhirnya saya gaya pesawat Israel yang bikin bom Amerika, punya negara Iran baru bisa bikin bom, mesti didandani kapal yang Amerika orang wani ngebom bisa. Tidak ada dikotomi ini. Jadi Al-Quran itu menceritakan semuanya. Kalau bayu alim umum kita perintahnya memahamkan kepada anak didiknya sampai yang belajar mau mawar itu sumbernya adalah Al-Quran. Sehingga semakin tambah ilmunya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang kalau tambah pinter harus tambah dekat kepada Allah, bukan tambah jauh. Tambah pinter kudu tambah akeh wirid. Tambah pinter kudu tambah kathah tirakat. Karena apa? Karena sekarang ini ada musibah yang jarang disadari oleh banyak orang. Apa itu musibah yang jarang disadari oleh banyak orang? Musibah dua hal. Satu, orang pinter yang sembrono. Dua, orang bodoh tapi rajin ibadah. Fasadun kabirun alimun mutahatik wa akbaru minhu jahilun mutanasik. Wong bodoh, wong pinter niku lek sembrono bahaya musibah. Tapi ternyata lebih besar lagi musibah lek wong bodoh mati ibadah. Saya tanya sama guru saya, kenapa orang alim sembrono kok lebih rendah bahayanya dibandingkan orang yang bodoh yang rajin ibadah? Li'annal alim ahraf ila turuqit taubat. Minimal lek wong alim sing rusak lek apene tobat dalane wis hafal ngliwati dina.
minimal. Persoalan yang kedua, kalau yang jahil mutanasik nanti ditokohkan oleh orang, kemudian dia menjadi tokoh di tengah masyarakatnya, kemudian menyampaikan persoalan-persoalan tentang agama, fa'aftau bighairi ilmin fa'adallu, kemudian dia pemimpinnya yang sesat, wa'adallu, dan menyesatkan orang banyak. Ini bahayanya lebih daripada. Makanya huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Ini dua-duanya adalah fitnah dan bahaya bagi orang yang berpegang teguh pada salah satu di antara. Nah, tambah pinter, kudu tambah menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man zada ilman wa lam yazdad hudan lam yajid minallahi illa hudan. Kemudian yang ketiga dibutuhkan adalah wal hikmah. Tidak cukup ilmu saja, hikmah itu penting. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah banyak sekali tafsirnya hikmah. Salah satu di antaranya adalah al-qaul al-baligh, ucapan yang bisa menyentuh tanpa harus menyakiti orang-orang yang diajak untuk ikut ke dalam ajaran yang pernah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dan para nabi sebelumnya. Makanya para wali songo ngajarin hikmah itu sederhana. Gak pakai ngomong, wong Hindu, wong Buddha niku pirose ra pakai seneng iso. Karena mengagungkan simbah. Sinuwunnya itu namanya sapi. Sehingga karena sapi rata latus, orang Hindu dan orang Buddha itu juga gak tahu latus. Tapi mereka kalau diajak di masjid, gak atus, gak cuci kaki persoalan karena najisnya di mana-mana. Di kota iso pun tersinggung. Kan? Gak ketemu ini bagaimana cara menyelesaikan. Akhirnya diakali dengan cara hikmah itu kan. Mereka bisa resik sikile tapi tidak merasa dipaksa untuk cuci kaki, juga tidak tersinggung ketika disuruh untuk membersih kaki. Apa? Setiap pintu masjid dikasih kotaan banyu yang kuwomo. Saya kira-kira dilangkai buat sadar. Akhirnya mau nggak mau setiap kali masuk masjid harus cek sikile dari resik sehingga masjid tetap kebersihannya terjaga. Karena daerah Jawa Timur, Jawa Tengah itu tradisi masjid seperti itu masih banyak karena meneruskan perjuangannya para wali songo dulu nggak mau menyinggung perasaannya dakwah bil hikmah ini. Kalau sudah Jawa Barat wali songonya kan sudah habis, tinggal satu mentok di Cirebon. Ya. Sehingga tradisi seperti itu di Jawa Barat masjidnya sangat jarang. Itu sebenarnya dulu dakwah. Kalau masuk masjid itu kakinya harus bersih, tapi lekor mesirnya saya kewati nyinggung, akhirnya dibuat seperti itu. Nah sekarang ini beda, dakwahnya sudah memaki-maki orang, menasehati orang yang kadang-kadang di grup WA yang kirim nasihat itu nggak ada. Jadi saya ikut di grup WA nasehati orang yang dinasehati di grup WA itu nggak ada. Atau kadang-kadang kita di forum seperti ini, pidato ngolok-ngolok kelakuannya orang, diolok-olok juga nggak ada orang. Itu namanya an-nasihah fil fadhilah. Menasihati orang di muka umum itu bukan menasihati, namanya menelanjangi aibnya orang. Menasihati di muka umum tidak ada cerita. Imam Syafi'i rahimahullah ningali muridnya mulang nunggu ora pas, dinteni tengah wengi niku diparani dalam itu kata-kata. Sinten niki Muhammad, dibuka ternyata Muhammad ini tulis guru nih. Wakil bengi-bengi kok ditekani. Akhirnya setelah masuk ditakleti, bojomu wis turu, sampun. Anakmu wis turu, sampun. Lah aku ngomong ana sing krungu apa ora? Boten. Baru beliau menasehati, aku mau dulu sampean ngaji mulang kok pas, lungguh sesuk-sesuk pernah aja dibaleni. Nasehati murid niku. Lah sakniki nasehati wong ning panggung budine diangkat segala macam. Disampaikan di mana? Disampaikan di mimbar yang judul panggungnya peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi Muhammad SAW sosok yang paling lemah lembut, backgroundnya Maulid Nabi, temanya meniru akhlaknya Nabi, ceramahnya jauh bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW.
sebagai peringatan Maulid Nabi diwene orang yang menyampaikan contoh bertentangan dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya generasi ini kalau tidak diajarin hikmah berat, makanya hikmah ini menjadi penting di dalam perjalanan pendidikan anak-anak didik kita, dan seperti itulah mbah kita melakukan. Yang terakhir, yang keempat adalah wa yuzakkihim, tazkiyatun nufus, sesuatu yang tidak mungkin untuk dihindari. Al-ilmu harbun lil muta'ali kasayri harbun lil makanil ali. Ilmu yang barokah itu perang kalau ketemu dengan hati yang sombong. Seperti air tidak akan pernah mau mengalir ke tempat yang lebih tinggi, dia selalu mencari air yang tempat yang lebih bawah, dia mengalir ke sana. Tazkiyatun nufus itu tujuan utamanya adalah untuk mendidik kejiwaan seseorang, kejiwaan anak didik, biar tidak menjadi mentang-mentang anak sombong, mentang-mentang saya ini, mentang-mentang saya ini, itu dihilangkan dengan tazkiyatun nufus. Salah satu yang dikenal dengan konsep tazkiyatun nufus di negeri kita ini adalah konsep pesantrennya Syekhona Khalil Bangkalan yang sudah melahirkan generasi yang luar biasa. Hampir tidak ada santrinya yang tidak diperintahkan untuk khidmah, karena tazkiyatun nufus itu bisa didapat dengan cara khidmah. Dijadikan santri itu sebagai khodam, dia tidak merasa jadi siapa-siapa, sehingga dengan ketawaduan yang dimiliki oleh santri ketika menjadi khodam ini, ilmunya nanti akan. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan man khodam khodam, orang yang biasa khidmah, biasa ngabdi, itu lebih maju dibandingkan ketika cari ilmunya tidak pernah melakukan khidmah di dalam perjalanan. Ya saya khidmah tenggene kiai ini, khidmah tenggene gurune, derek teng dalem, itu lewes balik mungkin luwih barokah timbangannya sing ora blas masih ora patek pinter. Karena barokahnya khidmah tazkiyatun nufus. Nah, itu untuk menekan jiwa biar bagaimana tidak dihinggapi oleh sifat-sifat yang namanya takabur, karena takabur itu ilmu yang barokah tidak akan mau masuk ke dalam. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan ditiru oleh mbah-mbah kita yang dikenal dan disimpulkan oleh para ulama daripada Al-Quran. Karenanya maka menjadi penting kita mendengar ceritanya mbah-mbah kita ini biar kita terinspirasi, sehingga kita mengikuti jejak-jejaknya. Karena di dalam nasihatnya Imam Ibrahim Al-Luqani mengatakan wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Perkara-perkara yang baik itu adalah kita ketika masih on the track mengikuti jejak-jejak para aslafuna, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita. Itulah jalan yang sudah jelas hasilnya. Hari ini melahirkan kita, maka itu konsep-konsep yang harus kita tiru, kita ikuti. Mudah-mudahan dengan peringatan haul semacam ini kita menjadi mengikuti apa yang telah dijalankan oleh para mbah-mbah. Maka silaturahim kula pada pagi hari ini sakjane kan koyo ndruwedeg ning sampinge mbah-mbah kan pidato, tapi pripun malih karena ini adalah bagian daripada taklim kula pada Mbah Buyut, Mbah Manan. Kula saya nanti ditekani oleh Mbah Taha Abdal teng dalem enten Mbah Ghazali, Mbah Taha ke Lampung mampir kene kula. Moro-moro kula diseneni kalih Mbah Taha. Kowe nang kene iki ora hijrah. Karena Mbah balik kampung karena Mbah Mubian asline wong Jawa Barat. Kula mboten ngeh maksudnya beliau bagaimana. Ternyata akhir-akhir ini informasinya luar biasa bahwa Mbah kita ini Mbah Putri adalah asalnya dari Garut, dari Garut, Malampung, Jawa Barat. Jadi kalau ke Jawa Barat itu ternyata kata beliau pulang kampung, ya. Tepaan gini lesep pisan tadi cocok lah pulang kampung. Mugi-mugi sampai sehat sedaya, barokah sedaya, kula panjenengan mugi-mugi dados tiyang selamat, selamat dunya, selamat akhirat. Anak putu kita mudah-mudahan menjadi tiang-tiang yang manfaat, menjadi tiang-tiang yang bisa melanjutkan perjuangan yang baik
atas tiang-tiang yang selamat dunia ila yaumil akhirah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.